Oke guys, di video tadi kita sudah bahas salah satu indikator yang paling basic yaitu RSI. Kemudian di video kali ini kita juga akan bahas salah satu indikator lainnya yang paling basic digunakan dalam trading, yaitu moving average. Penjelasannya sendiri untuk moving average ini adalah pengukuran nilai rata-rata harga selama periode waktu tertentu. Contoh, di sini kita menggunakan simple moving average ya. Jadi untuk contoh simple moving average 50 ini adalah rata-rata harga selama 50 candle terakhir. Nah, fungsi dan tujuan dari simple moving average sendiri ini adalah yang pertama yaitu untuk menghaluskan pergerakan harga, untuk mengidentifikasi tren. Karena seperti yang kita tahu, kalau price action itu volatile, jadi ada naik dan ada turun. Fungsi moving average ini adalah memberikan rata-rata dari price action tersebut agar kita bisa melihat apakah trennya sedang naik, turun, atau sideways. Kemudian yang kedua untuk membantu menentukan arah pasar, yaitu uptrend atau downtrend tadi. Kemudian selanjutnya ada dasar untuk support dan resistance yang dinamis. Nah, di sini adalah salah satu contoh untuk penggunaan moving average dengan length 200. Di sini kita menggunakan moving average 200 ini yaitu rata-rata pergerakan harga dalam 200 hari terakhir. Jadi untuk tren yang cukup panjang. Nah, dari moving average ini tujuannya adalah untuk membantu kita mengkonfirmasi tren yang terjadi atau akan terjadi. Bisa kita lihat di sini ketika harga melewati ke atas dari moving average 200, itu cenderung harga akan mengalami kenaikan dan memang terbukti terjadi kenaikan. Kemudian ketika harga mengalami crossing ke bawah dari MA 200 ini, itu harga mengalami penurunan sampai kemudian mengalami crossing lagi dan akhirnya mengalami kenaikan. Nah, setiap kali harga mengalami crossing ke atas atau ke bawah dari moving average ini, biasanya bisa menjadi pertanda atau indikasi awal di mana harga tersebut akan mengalami uptrend atau downtrend. Nah, tadi juga sudah dibilang bahwa moving average ini bisa menjadi support atau resistance dinamis. Ini bisa kita lihat pada tahun 2023 ketika Bitcoin rally menembus moving average simple 200 ini, kemudian dia mengalami sideways dan akhirnya mengalami koreksi. Bitcoin langsung terpantul ketika menyentuh level simple moving average 200 ini. Dan pantulannya ini bisa dibilang cukup kuat, dari harga sekitar 20.000 sampai ke harga 30.000. Dan kita lihat juga di sini ketika harga menembus dari simple moving average 200 ini, ketika harga melakukan kenaikan atau retracement ke atas sampai menyentuh simple moving average 200, harga langsung mengalami bounce dan penurunan, kemudian mengalami bounce lagi di sini sampai akhirnya menembus simple moving average 200 dan mengalami retest sampai akhirnya terjadilah rally pada harga Bitcoin. Nah, berikut ini adalah contoh untuk penggunaan simple moving average yang paling sering saya gunakan, yaitu sebagai alat bantu konfirmasi tren. Kita pakai menggunakan dua simple moving average, yaitu length 50 dan length 200. Kondisinya ada dua, di mana ketika moving average 50 crossing ke atas simple moving average 200 ini, itu adalah pertanda bullish yang biasanya dinamakan golden cross. Kemudian sebaliknya, ketika simple moving average 50 crossing downside ke simple moving average 200 ini, itu adalah pertanda bearish atau yang biasa dinamakan dead cross. Nah, ini adalah chart salah satu contoh dead cross dan golden cross di mana Bitcoin ini mengalami bear market dan awal dari bull market. Nah, kita bisa lihat di sini untuk pertanda awal bearishnya yaitu kita melihat ada harga menembus dari simple moving average 200. Kemudian terjadi downtrend yang cukup kuat dan di sini ketika simple moving average 200 ini muncul, terjadilah dead cross. Nah, perlu diingat juga bahwa moving average ini adalah lagging indicator. Jadi ketika harga sudah mulai turun baru cenderung moving average ini mengikuti. Nah, kemudian juga tadi sudah disebutkan bahwa moving average ini adalah salah satu indikator yang berperan sebagai support atau resistance dinamis. Di sini kita bisa melihat setiap kali harga menyentuh atau retest MA 200, harga ini cenderung memantul ke bawah. Di sini terlihat ada 3 kali pantulan yang cukup kuat di mana perubahan dari uptrend menjadi downtrend setiap kali menyentuh moving average 200. Kemudian setelah terjadi dead cross, terlihat juga terjadi downtrend yang cukup panjang pada Bitcoin. Nah, setelah downtrend yang cukup panjang, terjadi sideways. Kemudian setelah mengalami sideways, akhirnya Bitcoin mengalami rally dan menembus simple moving average 200 ini. Dan ternyata harga dari Bitcoin bertahan di atas simple moving average 200 dan terbentuklah golden cross. Setelah terbentuk golden cross ini, terjadi rally yang cukup tinggi pada Bitcoin dari harga 5.000 sampai ke harga 14.000. Nah, juga seperti yang tadi saya bilang, yaitu moving average ini adalah lagging indikator. Biasanya setelah terjadi golden cross ini, terjadi adanya koreksi pada price action. Nah, kalau dari secara structural market di chart ini, itu bisa kita lihat harga itu crossing MA20, kemudian harga crossing MA200. Jadi bisa dibilang harga ini dalam kondisi yang cukup bullish. Kemudian di sini seperti halnya yang tadi,
MA200 ini berfungsi sebagai support dinamis pada price action. Kita melihat di sini setelah rally cukup panjang, akhirnya setelah Bitcoin mengalami koreksi, MA200 ini menjadi support yang sangat baik, menjadi tempat pantulan yang sangat kuat setelah mengalami penurunan. Bitcoin mengalami rebound yang tajam dari harga 20.000 ke harga 30.000. Jadi itu tadi cara penggunaan salah satu indikator yang juga paling basic, yaitu moving average, yaitu untuk support resistance dinamis dan juga untuk menentukan arah pola tren. Nah, tadi itu ringkasan salah satu penggunaan indikator paling basic, yaitu simple moving average. Selanjutnya kita juga akan bahas salah satu tool yang paling banyak digunakan trader untuk melakukan analisa teknis, yaitu Fibonacci ratio. So, see you guys in the next video.